Baik, syukur alhamdulillah kita telah dapat berkumpul di lapangan ya. FGD-nya ini biasanya di ruang pertemuan. Tapi karena keadaan kita sekarang menggunakan lapangan di samping lahan bawang kita yang di belakang ini. Terima kasih kepada bapak-bapak atau seluruh kelompok tani ya di Semalam ini yang telah hadir, Pak Jamil dan kawan-kawan. Pandangan zat tumbuh, perangsang tumbuh, ada mycorrhiza, pupuk-pupuk hayati, ada hal-hal lain yang kadang sudah maju ya. Kemudian untuk yang kelompok yang lain sama kita bina, tapi dalam pembinaan tentu sebagai kelompok pemula. Nah, jadi target ini sangat jelas Bapak Bandung Ibu Bandung, peningkatan harus tinggi, naik dari sebelumnya produktivitas. Yang kemudian yang kedua berkelanjutan, berkesinambungan. Nah, termasuk nanti bapak-bapak yang harus bapak pahami, setelah dapat benih rencana kan nanti akan dibuat rumah bibit ya di tempat Pak Jamil, kan bisa simpan semua kelompok. Itu nanti kalau sudah panen yang baru itu harus simpan 35% untuk bibit tanam selanjutnya. Kalau nanam nanti nggak ditanggung bibit lagi, tapi ditanggung yang lain-lainnya. Nah, mulsa, mentong hijau mungkin, yang lain-lain obat-obatan ya kan. Nah, itu seperti Pak Jamil lakukan kemarin, sudah nanam-nanam juga. Nah, jadi itu nanti mohon betul-betul Bapak Ibu perhatikan, terutama yang baru, yang 1 hektar itu berapa orang, nanti tergantung Pak Jamil diatur ya kan. Paling kurang kan ada yang bekerja di situ cukup yang tidak bekerja. Nah, itu nanti harus diatur sebaik mungkin sehingga ya untuk masa nanam selanjutnya benih itu sudah ada, sudah di stok kembali. Nah, ini yang saya pikir untuk tahap awal. Artinya apa? Kami ingin melaporkan, ingin memberitahukan kepada Bapak Ibu semua sekaligus diskusi ya masalah penanaman bawang bantuan dari BI ini untuk tahun 2020. Kami semua sudah menilai, kami semua sudah melihat perkembangan dan mana kelayakan yang bisa dibantu ya. Hari ini kita mapping, lihat semuanya, kita istilahnya turun ke lapangan ini mendapatkan masukan-masukan dari Bapak Ibu semuanya. Ini sengaja saya pakai bahasa Indonesia sedikit karena di dokumentasi nanti orang BI juga akan perlu dokumentasi ini, jadi campur-campur. Nah, bahasa Kebutut ada bahasa Indonesia sedikit. Itu Bapak-bapak, dan ini alhamdulillah kita di era Covid ini peraturannya memang harus begini, tidak boleh berkurang. Silakan Pak. Nanti masker. Nyempat nah. Oke, silakan. Jadi itu Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan. Jadi duduk dekat jarang-jarang ya, karena BI menganjurkan kita untuk istilahnya 1 meter. Oke. Oke, itu saya pikir terima kasih, dan sekarang kita buka untuk tanya jawab. Silakan. Silakan. Ya, silakan. Kelompok baru Pak. Yang kelompok baru. Kelompok baru mewakili. Ada pertanyaan silakan Bapak-bapak. Kelompok baru. Yang nak je selem kan. Kira-kira coba ada bertanya Bapak istirahat. Sekarang kan yang Pelelun Pegah, alhamdulillah kita sudah mendapat bantuan 2 hektar. 1 untuk kelompok lama, kemudian 1 untuk kelompok baru. Nah, ini harus kita syukuri. Nah, syarat ini saboh yang paling perlu. Kamu sebagai pemantau pendamping awak don di lapangan, produksi kita meningkat. Ya, baik PMN karena punya hana hidup Bandung. Usi beli BI-nya cuma bantu 4 hektar. Ya, 2 di sini, 2 di Asilom kan. Yang kanan bahkan hanali ke mandiri dianggap. Nah, jadi bila pertanyaan ini silakan Bapak sampaikan ya, bagaimana mungkin hal-hal yang dipertanyakan, silakan Pak. Kira-kira gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marwan. Saya sekarang udah dipercaya sama Pak Jamil untuk mendirikan kelompok baru. Saya kan untuk masalah kelompok ini saya belum begitu mengerti. Jadi sistem-sistemnya juga saya belum mengerti. Jadi cara-caranya
cara kerjanya saya juga belum mengerti. Nah, jadi kan Pak Jamil pun belum kasih informasi ke saya kayak mana sistem kerjanya. Jadi saya balik bertanya kepada Bapak kayak mana kami kelompok barunya cara kami bekerja untuk petani bawang merah ini. Oke. Baik, terima kasih pertanyaan yang sangat bagus. Sebenarnya sama dulu ketika kami mengunjungi Pak Jamil. Nah, Pak Jamil bekerja sama seperti biasa, orang menanam bawang. Nah, ini semua yang harus saya katakan dulu. Kan 1 hektar itu Bapak harus membuat, Bapak misalnya ketua yang baru, yang baru. Kemudian kan ada anggota beberapa orang, kayak Pak Jamil juga dulu. Itu dulu yang harus kita buat. Sehingga jelas nanti. Karena 1 hektar tidak sanggup dikelola oleh 1 orang, Pak. Paling kurang 0,2,5, 4 orang atau 5 orang harus ada. Pak Jamil berapa tadi, Bro? 6 orang. 6 orang paling kurang, Pak. Itu 1 hektar. Nah, nanti bagaimana caranya kan Bapak lebih tahu. Yang penting, Pak, 65% silakan jual. 35% simpan untuk penanaman selanjutnya. Karena harus saya jelaskan, bibit itu nanti yang istilahnya kita simpan di rumah bibit. Insya Allah nanti sebelum panen sudah ada rumah bibit. Yang ada rumah bibit kan di daerah Simpang 3 dibuat oleh BPTP. Nah, kemarin saya juga sudah berhasil merayu BI meminta. Itu Kumala sudah sangat maju, tapi harus ada rumah bibit. Nah, kita sepakati nanti itu karena Pak Jamil sudah awal, nanti di sekitar itu kita bisa sama-sama kita simpan. Nah, itu 35% itu harus Bapak berikan untuk nanti istilahnya bisa yang dari 35% 17,5 untuk Bapak, bisa 17,5 diajak yang baru lagi. Pokoknya 35% untuk di bibit. Nah, itu yang harus tegas dulu, Pak. 65% silakan jual. Silakan untuk konsumsi, dan kami tidak minta apa-apa dari Bapak. BI tidak minta apa-apa dari Bapak. Tidak ada seperti ambil kredit harus bayar, enggak. Ini murni sebagai bantuan, sebagai demplot, sebagai contoh tujuan Bapak Kepala BI agar PD ini menjadi mandiri bawang. Mandiri dalam segalanya, enggak tergantung lagi kepada luar, terutama bibit. Tidak tergantung lagi harus beli bawang di luar. Jadi mandiri dalam segala-galanya, bukan hanya di proses produksi, tapi juga nanti ada pengusaha bawang goreng. Nah, hilirnya juga produk-produk turunan harus ada. Nah, itu harapannya yang ingin kami sampaikan. Bagus tadi Bapak, jadi kan kelompok baru sama juga dengan kelompok lama, bagikan berapa orang, Pak Marwan ya. Bagikan nanti kelompoknya secara jelas, apa sistem kerjanya, kemudian nanti kita tanda tangan komitmen, sudah menerima pekerjaan. Lalu Pak Marwan bekerja sama dengan menanam bawang semuanya sama. Apalagi Pak Jamil sudah ada pengalaman, kami juga turut mendampingi. Nah, yang harus dipersiapkan dulu, ini kan seminggu lagi mau puasa. Bagaimana lahan itu tergarap? Lahan itu seperti Pak Jamil sudah buat terus. Nanti di drop semua, bapak-bapak, ibu-ibu tidak perlu khawatir. Ya, bibitnya yang baru dikasih. Kemudian yang apa istilahnya mulsa dikasih, obat-obatan dikasih. Yang nggak dikasih adalah untuk garuk sawah, untuk garuk lahan, olah tanah, pot, kiranya hanya yuk peng. Kalau mau petambung hanya tidak bisa itu, karena di situlah partisipasi petani. Nah, jadi lakukan kerja semua sama. Nanti kami juga akan ke lapangan. Pas saat nanam, pas saat buat bedeng kami arahkan kan perlu pergi agro intinya. Perlu pergi bertukaran informasi. Nah, itu kemarin Pak Jamil sangat sukses karena bertukar informasi dengan kami. Nah, komunikasi karena kami penanggung jawab lapangan bersama BI harus antara tanyo lebihnya nilai tapuhudib. Nanti BI juga istilahnya akan ada di WA Group itu masuk untuk berkomunikasi dengan kita semua. Jadi Bapak semua dibantu ya. Nah, termasuk nanti kita lihat peluang-peluang ya, yang semuanya artinya apa? Kepercayaan ini jangan sampai tidak ada produksi. Kalau sudah banjir Nabi Nuh kan tidak ada cerita. Semua tidak ada penanggung-jawaban. Tapi tidak ada naik air, tidak ada apa-apa, bawang tidak tumbuh, tidak hidup karena satu dan lain hal itu ada apa-apa. Nah, jadi artinya ini persaingan ke depan, penggulirannya juga harus ada berkelanjutan. Ini kan Pak Jamil, gara-gara Pak Jamil sukses,
bisa kelompok baru. Soal waris, soal itu silakan bapak-bapak, soal orang kenalan tidak masalah. Nanti dari bapak adalah baru lagi, kan hebat. Artinya mandiri bawang di PD ini bisa dicapai dengan sebaik mungkin. Itu Pak Marwan saya pikir. Nanti semuanya sarana produksi kita berikan yang baru, kemudian yang lama kemarin sudah mengembangkan juga mungkin diberikan karena kan stoknya kemarin sudah diperbanyak juga. Nah ini nanti kita lihat keadaan. Saya hanya ingin mengatakan kita harus serius. Ada kelompok yang dianggap sudah mandiri, tidak perlu lagi dibantu. Ini masih dibantu dan saya perjuangkan 2 hektar, 1 untuk kelompok yang lama, 1 untuk kelompok yang baru. Alhamdulillah. Kalau nanti 35% bibit kita pindahkan lagi, ada kelompok baru, 17,5 kita, 17 yang baru, saudara kita lagi dapatkan lumayan. Yang penting yang paling payah bibit. Bibit yang paling payahnya bawangnya lain karena harus datangkan dari luar. Tapi kalau sudahnya di Bengga sudah bisa dia untuk bibit dia simpan. Pak Jamil juga mungkin ada sisanya ini kan sudah sangat luar biasa. Ya bapak-bapak yang perlu menjelaskan ada lagi yang lain. Barangkali ada sebentar Pak dulu. Kemudian saya perkenalkan juga dulu sebelum Pak Sam nanti berbicara karena beliau adalah masalah bawang, ada Pak Hasan juga. Saya perkenalkan tim dulu. Ini Pak Dr. Samsudin dari Usia juga. Beliau pakar ilmu benih. Saya sendiri Pak Saprudin dari pertanian organik dan juga lahan. Ini kita tidak perlu ini lagi ambil sampel karena sama. Kemudian ada Ibu Saprida, ini dari Dr. Saprida dari pertanian juga, agribisnis pemasaran. Kemudian ada Pak Hasan, ilmu benih ya, dari Usia juga, Hasanuddin. Kemudian Pak Ismail Sulaiman, ahli Pak di Bois, bidang ahli pengolahan. teknologi hasil pertanian, pengolahan. Jadi beliau itu banyak berurusan dengan Bapak nanti karena minta macam-macam data ya kan. Kemudian ada Hadianur. Nah, ini Ibu Hadianur ini juga pembantu staf administrasi kami bersama Pak Sarmudi. Nah, jadi ini lengkap dan nanti di koordinator ada juga Pak Hasan ya di bawang, kemudian Pak Sam ada juga ya. Silakan Pak Sam mungkin sedikit untuk tambahan. Barangkali ini apa namanya? Mungkin maksud Pak Marwan tadi sistem kerjanya sudah dijelaskan Pak Udin tadi bahwa menyiapkan lahan kemudian sampai siap tanam, pemeliharaan itu dikerjakan masing-masing oleh kelompok tani. Yang dibantu benih, kami sebut benih atau bibit. Bibit 1 hektar 1 ton. 1 ton 1 hektar. Nah, kemudian pupuk. Nah, mulsa tahun ini kalau dulu Pak Jamil terpaksa nggak cukup ya, beli sendiri, dia nggak ngeluh-ngeluh. Pokoknya udah beli itu sendiri. Ini kali ini karena dulu perhitungannya begini, kami pikir 1 bal itu 500 meter, rupanya 250. Karena kalau 500 meter cukup 12 bal. Jadi sekarang ditingkatkan jadi berapa Pak Wis? Untuk 1 hektar 24. 20-an 20-an. Jadi diperhitungkan cukup untuk mulsa. Nah, pupuk kemudian Bapak memerlukan pupuk kandang. Nah, pupuk kandang diusahakan terus. Nanti berapa ininya dibayar diganti. Ini Pak Jamil udah. Pak Jamil dulu sudah dan jangan pupuk kotoran kambing untuk ya dulu simpang 3 pakai kotoran kambing untuk Pak. Jadi untuk penyakit bahaya. Ya harus dalam kotoran sapi. Masalah itu cuma nanti konsultasi dengan kami dan Pak Jamil. Karena begitu ya Pak Jamil kemarin. Silakan Pak. Nah, dosisnya per hektar ya, tergantung tanah. Nyo tanam jika takadan jika tanam Pak Jamil. Ya hana pun sampai karena bisa sampai 15 ton, mungkin hana perlu ya. Nah, makanya letak pun hana ke di. Sama keuntungan 3 tabung kan jus. Tambah makan seruji. Kapur juga ya? Ya, kapur. Jadi kapur kita ini bantu. Kemarin ada kasih kapur ya? Nah, jadi mungkin itu untuk sementara. Kalau ada pertanyaan lagi Pak Marwan ya. Ada lagi Pak sebelum ke Pak Hasan ini koordinator bawang. Ya, yang apa istilahnya? Yang akan memantau lebih banyak tentang bawang. Semua kami memantau. Tapi ada penanggung juga. Silakan Pak Hasan. Ini lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu
mengikuti sedikit masalah pengarahan dan komitmen kita terkait masalah pengembangan bawang merah yang insya Allah akan kita laksanakan. Selanjutnya selawat beserta salam, mari sama-sama kita sampaikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebelumnya ada sedikit yang ingin kami sampaikan. Sebenarnya tadi informasi sudah banyak sekali disampaikan, yang pertama oleh Pak Syafruddin, kemudian oleh Pak Samsudin. Ini din semua Pak, tinggal kami din semua ya. Ada Pak Syamsuddin, Syafruddin, kemudian Hasanuddin. Jadi 3 din di sini. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah ini merupakan tahun kedua yang untuk di daerah desa Kemala yang akan diberikan sifatnya bantuan terkait budidaya bawang merah. Yang pertama sudah dilakukan oleh Pak kelompok Pak Jamil dan alhamdulillah hasilnya cukup memuaskan pada saat itu. Dan kemudian ini DI untuk kali kedua masih tertarik dengan petani-petani yang ada di Kemala ini terkait masalah pengembangan bawang merah. Nah, kenapa bawang merah? Nah, dalam hal ini DI mengupayakan bahwasanya bawang merah ini merupakan kebutuhan, salah satu kebutuhan yang sangat urgen, yang sangat penting di daerah Istimewa Aceh. Nah, selama ini bawang banyak sekali didatangkan dari luar. Nah, jadi untuk mengatasi masalah ini supaya uangnya tidak terlalu banyak keluar daerah, maka pihak BI mengupayakan supaya bawang merah ini sebaiknya itu kita kembangkan sendiri di Aceh ya, sehingga selain membantu untuk membina petani, juga untuk memenuhi kebutuhan bawang merah yang ada di Aceh. Harapan nanti bahwasanya daerah Sigi sampai ke selatan itu bisa memenuhi kebutuhan bawang merah yang asalnya di Pidi. Nah, kemudian nanti akan dicarikan lagi lahan-lahan lain yang nanti mungkin arah ke timurnya. Nah, diupayakan juga ada produksi bawang merah yang berasal dari kita sendiri, tidak harus mendatangkan lagi dari luar daerah. Nah, ini upaya dari BI yang pertama. Yang kedua adalah untuk membina petani. Nah, selama ini petani mungkin hanya mengelola khusus untuk konsumsi dalam kapasitas yang tidak terlalu luas, artinya untuk hanya memenuhi kebutuhan keluarga, dan setelah itu tidak ada pengembangan yang lebih lanjut. Dan mungkin banyak permasalahan-permasalahan selama ini yang dialami oleh petani bawang merah, dan selama ini juga petani kemungkinan tidak ada tempat curhat, tidak bisa mengutarakan ini kenapa dan harus bagaimana, apa solusinya dan sebagainya. Nah, dengan demikian dibentuklah satu tim khusus supaya hal-hal ini ada jalan keluarnya. Nah, jadi minta BI dalam hal ini sebagai donatur, nah bekerja sama dengan usia yang sifatnya ingin mendampingi petani sampai produksi bawang merah mencapai hasil yang maksimal. Dan Pemda juga ya, tidak lupa Pemda juga harus dilibatkan. Nah, kemudian ini sifatnya Bapak Ibu sekalian, bahwasanya bantuan ini tidak sepenuhnya dari A sampai Z yang akan disalurkan, tetapi diharapkan dengan bantuan apa yang sanggup diberikan oleh BI, dari pihak bapak-bapak sekalian juga ada kontribusinya. Untuk apa? Ya supaya jangan tidak menginginkan petani yang manja. Nah, kalau dari
pengolahan tanah sampai panen, sampai pemetikan dan sebagainya harus dibiayai, itu berarti bukan petani, membodohkan petani. Artinya petani ini terlalu manja. Tapi kita tidak seperti itu, mengharapkan nanti dengan upaya yang sudah kita berikan bantuan dalam bentuk saprodi, tetapi petani juga bekerja merasa bertanggung jawab atas usahanya, dan hasilnya nanti juga buat petani. Dan hasilnya itu yang seperti Pak Syafruddin katakan, itu yang diminta oleh BI untuk pengembangan selanjutnya hanya 35% dari hasil yang Bapak peroleh. Itu tidak untuk kami dan tidak untuk BI, tetapi untuk pengembangan selanjutnya. Mungkin nanti setelah ini Bapak Ibu sekalian, ada saudara-saudara Bapak, ada adik-adik dan sebagainya yang juga ingin membuka lahan bawang merah. Tidak perlu lagi bibitnya harus beli di Nganjuk, di Jawa. Tetapi bibit itu sudah ada dari kita. Nah, dari kita untuk kita. Jadi bibit itu lagi yang akan kita pergunakan, yang nantinya ini diharapkan terus berkembang. Nah, itu harapan pertama. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, ini bantuan ini sifatnya adalah dalam bentuk saprodi, Pak. Nah, saprodi seperti dikasihnya bibit ini bagi yang kelompok baru. Tapi yang kelompok lama itu bibitnya memang sudah ada dari mereka, nanti bibit itu mereka kembangkan. Dan dari mereka juga kita mengharapkan nanti bibit itu akan kita beli. Apakah yang ada di Benga atau yang ada sama Pak Jamil atau tempat lain. Tidak perlu lagi kita harus beli bibit di luar. Nah, itu utama. Jadi ekonomi kita, keuangan kita berputar di sini. Di sini. Nah, kemudian bibit yang dikasih, kemudian mulsa, kemudian nanti ada bentuk pupuk, ya, obat-obatan. Nah, itu akan kami berikan itu secara bertahap. Setelah adanya bedengan, ya, setelah kami lihat bedengan sesuai dengan yang menurut petunjuk yang ada. Jangan sampai bedengan nanti yang kita lihat itu hanya sebesar bedeng bayam, kecil kemudian tidak tinggi. Nah, itu jangan seperti itu. Jadi buatlah yang benar, buatlah yang bagus. Karena kenapa? Ini juga hasilnya untuk Bapak Ibu sekalian. Nah, buat yang benar-benar, sehingga nanti apabila ini sudah ada yang kedua ini juga dilihat keberhasilannya juga bagus, mungkin ini jadi tempat percontohan. Nah, bisa dijadikan tempat sebagai demplot yang nantinya petani-petani lain bisa kita datangkan ke mari untuk melihat bagaimana sistem budidaya bawang merah yang dilakukan petani di daerah Kemala. Nah, itu. Nah, jadi yang kami harapkan di sini adalah yang pertama kejujuran, Pak. Yang kedua keseriusan. Nah, tapi kalau Bapak tidak jujur, tidak serius, nah ini rugi yang kita berikan, tidak ada manfaat. Nah, jadi nanti jangan sampai benih yang sudah diberikan, benihnya tidak ditanam, kemudian bedeng dibuat asal-asalan, kemudian mulsa digunakan untuk kegiatan yang lain. Ini jangan ada yang seperti itu. Nah, jadi kalau ada yang seperti itu, ini menjadi catatan yang sangat catatan merah sekali dari kami untuk membina petani ke depan. Tapi bekerjalah dengan baik, dengan jujur, dengan sungguh-sungguh, insya Allah, ya, insya Allah nanti hasilnya juga memuaskan seperti yang sudah dilakukan oleh Pak Jamil selama ini. Kami sangat bangga sekali dan mudah-mudahan ini menjadi contoh bagi kita semua bagaimana cara budidaya bawang yang
bagus, yang baik, sehingga mendapatkan hasil yang maksimal, yang memuaskan. Nah, gitu. Jadi keseriusan dan kejujuran itu sangat kami harapkan. Dan kami nanti akan selalu memantau, Pak. Akan selalu memantau kemari, kemudian melihat tingkat kerja Bapak yang sudah Bapak lakukan selama ini, istilahnya progresnya apa saja. Sudah bentuk bedengan, apakah bedengan itu sudah benar dibuat, kemudian setelah itu apakah sudah dikasih mulsa dan sebagainya. Nah, ini selalu ada pengontrolan. Nah, itu. Kemudian satu lagi yang perlu sekali, juga penting sekali adalah komunikasi kita. Nah, ini jangan putus. Jadi antara satu dengan yang lain itu saling memberi informasi. Kalau ada permasalahan, seperti Pak Jamil ada permasalahan pakon bawang dongka kuneng on mbak ujung. Nah, kita lihat apa permasalahannya. Rupanya sudah salah aplikasi pupuk. Nah, sehingga terjadi ketidaknormalan pada bawang. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Insya Allah itu sudah kita sarankan dan sudah bagus lagi, Pak Emil. Agak lama. Nah, insya Allah alhamdulillah sudah bagus lagi setelah kita selalu melakukan suatu komunikasi yang baik. Nah, itu Bapak-bapak yang perlu sekali ya. Jadi terbuka, saling keterbukaan kita di sini. Mohon nanti Bapak-bapak kalau ada masalah langsung menghubungi kami atau melalui Pak Jamil juga boleh. Pak Wang Lun bakon kalau genyo Pak tolong ini. Ada di WA group nanti. Di WA group. Kita buat WA group. Nanti kami akan turun ke lokasi melihat kondisi tanamannya. Mungkin dari saya itu saja, Pak. Mohon maaf atas kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Hasan, Pak Sam, Bapak-bapak dan Ibu semuanya. Yang perlu saya tekankan selaku koordinator program, kita sudah sepakat 1 hektar untuk yang lama, 1 hektar untuk yang baru. Nah, apa langkah kerja selanjutnya? Buat bedengan terus sebelum puasa. Targetnya, ya ini kan tidak mungkin ini kan tidak bisa buru-buru, tapi butuh waktu juga. Tapi menjelang ini tolong semua Bapak persiapkan lahan terus. Ini anak-anak Getli. Karena target BI jangka panjang ini dijadikan PD ini, PD apa Sigli ya, menjadi pusat bawang merah untuk Aceh. Jadi kalau ini terus dilihat perkembangannya bagus, akan tetap diperankan untuk dijadikan sentra produksi ya. Dan Bapak Ibu juga harus tahu dalam keadaan COVID-19 ya, coronavirus ini, tetap bawang dengan cabai itu nggak kurang minat orang. Nah, jadi artinya apa? Dari segi pemasaran produktivitas ini adalah produk yang sangat diperlukan oleh masyarakat. Dan BI itu selain bawang cabai, ikan tongkol itu adalah produk-produk yang sangat dekat dengan bagaimana menekan inflasi Bu Sepridaya. Nah, jadi inilah bawang dengan cabai ini digalakkan sekali. Kemudian inilah yang sering kadang-kadang membuat kita menjadi mahal. Kenapa? Karena ketersediaannya tidak banyak, ketersediaannya tidak cukup. Oleh karena itu upaya BI menekan inflasi dengan komoditi unggulan seperti bawang kalau di bidang pertanian, kemudian cabai di Aceh besar, dan juga ikan tongkol itu paling mengganggu. Itu kadang-kadang harganya tinggi, kadang-kadang murah. Oleh karena itu ini salah satu upaya. Jadi kita sambut baik ya, kami juga istilahnya berterima kasih kepada Pak Jamil dan kawan-kawan di kelompok namanya apa tadi? Damai Sago Makmur. Nah, kelompok tani Sago Makmur ini sehingga istilahnya Kemala bisa memberi sumbangsih untuk PD. Kemala ternyata cocok menjadi sentra bawang merah. Kemarin kan banyak yang kemari. Ada orang-orang lain ngintip, dikunjungi, dilihat. Ternyata bisa Kemala, bukan tidak bisa, karena selama ini kita tidak mencoba. Nah, jadi kalau ada pertanyaan silakan lagi Bapak Ibu, Pak Jamil mungkin silakan.
Kalau tidak ada pertanyaan, ini ada sedikit jamuan makan siang Bapak Ibu. Kemudian nanti kalau bisa kami foto lahan baru. Pak Bu Isya, mapping, kemudian kita foto di lahan dengan spanduk nanti habis makan dan